Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistawati Mukambu, jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Nah, pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan atau mempresentasikan manajemen komunikasi yang ada di buku ini. Nah, untuk presentasinya simak slide selanjutnya. Ada 4 poin materi. Yang pertama, landasan ilmu dan teori komunikasi. Yang kedua, karakteristik manusia dan komunikasi. Yang ketiga, aktivitas manusia dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah konsep hubungan antar manusia. Selanjutnya ada landasan filosofi ilmu dan teori ilmu komunikasi. Kerangka filosofi ilmu komunikasi menurut Surya Sumantri yaitu ada 3. Yang pertama, perspektif ontologi. Dia memfokuskan pada objek kajian ilmu dan teori. Yang kedua, epistemologi, berkaitan dengan prosedur dan metode mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, perspektif aksiologi, berkaitan dengan manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia. Pentingnya teori ilmu komunikasi, karena salah satu aspek penting untuk memahami ilmu komunikasi adalah mengetahui teori-teori komunikasi. Hal ini dikarenakan teori komunikasi dapat membantu mengamati hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan. Sekalipun demikian, memahami komunikasi adalah pekerjaan yang sulit, sebab terdapat seratusan definisi komunikasinya. Selanjutnya ada karakteristik manusia dan komunikasi. Yang pertama, pandangan filosofi tentang manusia. Yang kedua, karakteristik manusia komunikasi. Yang ketiga, faktor personal memengaruhi perilaku. Yang keempat adalah faktor situasional yang mempengaruhi manusia. Nah, pandangan filosofi tentang manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1982, manusia berarti makhluk yang memiliki yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Tentunya komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang sangat fundamental bagi manusia dalam hidup bermasyarakat. Komunikasi merupakan proses untuk menyatakan pernyataan antar manusia, yaitu pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai penyalurnya. Komunikasi bersifat verbal dan nonverbal. Verbal artinya komunikasi dengan lisan atau tulisan, sedangkan nonverbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Kemampuan manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia telah memiliki kebudayaan yang tinggi dengan berkomunikasi. Mulai dari simbol yang sederhana seperti bunyi dan isyarat, sampai simbol yang dimodifikasi dalam bentuk signal-signal melalui gelombang udara dan cahaya, seperti radio, televisi, telegram, dan satelit. Selanjutnya ada karakteristik manusia komunikasi. Itu yang pertama ada teori persuasi, berlandaskan konsepsi psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam atau homo volens. Yang kedua ada teori jarum hipodermik, di mana media massa sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia, dilandasi konsep behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh lingkungan. Yang ketiga ada teori pengolahan informasi, dibentuk oleh konsepsi psikologi kognitif yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya, atau biasa disebut dengan Homo sapiens. Dan yang terakhir adalah teori komunikasi interpersonal. Banyak dipengaruhi konsep psikologi humanistis yang menggambarkan manusia sebagai perilaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau Homo ludens. Selanjutnya, setiap pendekatan atau konsepsi tersebut memandang manusia dengan cara yang berbeda-beda, yang akan mempengaruhi pandangannya tentang karakteristik manusia sebagai pelaku utama komunikasi. Ini ada konsepsi manusia dalam psikoanalisis, konsepsi manusia dalam behaviorisme, konsepsi manusia dalam psikologi kognitif, dan manusia dalam konsep psikologi humanisme. Bukan asumsi tentang psikologi humanistik, yaitu yang pertama, setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi. Yang kedua, manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Individual bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya.
Yang keempat, anggapan akan ancaman diri akan diikuti oleh pertahanan diri. Yang kelima, kecenderungan batiniah manusia menuju kesehatan dan keutuhan diri. Selanjutnya ada faktor personal yang mempengaruhi perilaku. Ada faktor biologis, dia cenderung mempengaruhi kecerdasan dan emosi, mengatur pekerjaan otak, mengatur proses psikologi terhadap manusia, insting memberi makan, merawat anak, dan motif biologis, kebutuhan makan, minum, istirahat, kebutuhan memelihara, kelangsungan hidup dengan cara menghindari sakit dan bahaya. Selanjutnya ada faktor sosiopsikologis, itu tentang karakter manusia, aspek emosional, intelektual, aspek volisional, sosiologis. Terakhir itu ada sikap, kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. Adapun ciri-ciri sikap adalah sebagai pendorong atau motivasi relatif lebih menetap dan mengandung aspek evaluatif. Selanjutnya ada faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Ada faktor ekologis, itu menyatakan bahwa keadaan alam mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Oleh karena itu, banyak orang yang menghubungkan kemalasan orang Indonesia pada mata pencaharian bertani dan matahari yang selalu bersinar. Yang kedua, faktor rancangan dan arsitektural, suatu rancangan yang mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup dalam naungan arsitektural tertentu. Yang ketiga ada faktor temporal. Satu, pesan komunikasi yang disampaikan pada pagi hari akan memberikan makna berbeda apabila disampaikan tengah malam. Selanjutnya ada suasana perilaku. Pada setiap suasana terdapat pola hubungan yang mengatur perilaku orang-orang di dalamnya. Di masjid misalnya, orang yang berada di masjid tidak mungkin akan berteriak seperti orang yang ada di lapangan sepak bola. Selanjutnya faktor teknologi revolusi. Nah, faktor ini menyebutkan ada 3 peradaban manusia yang terjadi sebagai akibat perubahan teknologi, yaitu sistem energi, sistem produksi, dan sistem distribusi. Bersamaan dengan itu, tumbuhlah pola-pola yang menyebarkan informasi yang memengaruhi suasana kejiwaan dalam ilmu komunikasi. Marshall McLuhan menunjukkan bahwa bentuk teknologi komunikasi lebih penting daripada isi media komunikasi. Yang selanjutnya ada faktor-faktor asosiasi faktor. Ini mencakup peranan penting yang tetap dalam suatu masyarakat, struktur kelompok, organisasi, dan karakteristik populasi. Dan yang terakhir ada lingkungan psikososial lingkungan. Ini mencakup pola-pola kebudayaan yang dominan atau etos, ideologi, dan nilai dalam persepsi anggota masyarakat. Selanjutnya aktivitas manusia dan komunikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Niken Lakoro. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Titan. Aktivitas manusia dan komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses kehidupan manusia. Oleh karena itu, aktivitas komunikasi merupakan aktivitas manusia. Dalam setiap kehidupan, manusia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam atas segala hal yang dilakukannya, termasuk proses komunikasi. Manusia tidak akan lepas dari proses komunikasi karena manusia sebagai pelaku komunikasi. Komunikasi adalah alat untuk berinteraksi antara manusia satu dan yang lainnya. Manusia dan komunikasi merupakan 2 hal yang saling berhubungan. Tanpa komunikasi, manusia tidak dapat berinteraksi dengan manusia lain, baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Aktivitas manusia dan komunikasi yang terbagi 3. Yang pertama, pengetahuan manusia dan komunikasi. Yang kedua, etika manusia berkomunikasi. Dan yang ketiga, komunikasi dalam kehidupan manusia.
Yang pertama itu pengetahuan manusia dan komunikasi. Manusia memiliki macam-macam pengetahuan. Pertama yaitu pengetahuan sains atau pengetahuan sains harus berdasarkan logika dan harus didukung oleh bukti empiris. Sekalipun pengetahuan sains tetaplah suatu pengetahuan yang berdasarkan bukti nyata atau bukti empiris. Formula utama dalam pengetahuan sains adalah membuktikan kelogisan dan keempirisannya. Pengetahuan sains memiliki paradigma dan metode. Paradigmanya dapat disebut paradigma positif, sedangkan metodenya disebut metode ilmiah. Kedua adalah pengetahuan filsafat kebenaran. Pengetahuan filsafat hanya dipertanggungjawabkan secara logis, tidak secara empiris. Contohnya, hukum itu tidak terlihat dan tidak empiris, tetapi akan mengatakan bahwa hukum itu ada. Paradigma filsafat disebut paradigma logis dan metodenya disebut metode pikir. Ketiga adalah pengetahuan mistik, yaitu pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, tidak juga secara logis. Contohnya, seseorang yang ingin mengetahui wujud Tuhan dianggap tidak logis karena hal tersebut tidak dapat dijangkau dengan menggunakan akal logis, apalagi indera empiris. Metode paradigma mistis disebut metode latihan. Yang kedua, etika manusia berkomunikasi. Etika adalah ilmu tentang kebiasaan yang dilakukan atau ilmu tentang adat dan kebiasaan. Berbicara tentang etika berarti berpikir tentang kebiasaan. Kebiasaan tidak lepas dari kebiasaan yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, kebiasaan harus diikuti dengan norma-norma yang berlaku. Setiap perbuatan harus memiliki etika yang baik agar tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di lingkungannya. Demikian pula berkomunikasi, manusia harus memiliki etika yang baik. Perkataan akan menjadi masalah jika tidak menggunakan etika berkomunikasi dengan baik. Secara umum, manusia harus bisa meletakkan etika dalam setiap perbuatannya. Yang ketiga, komunikasi dalam kehidupan manusia. Masalah komunikasi sangat penting terhadap kebutuhan manusia. Tidak mungkin seseorang dapat hidup sempurna tanpa komunikasi orang lain. Kegiatan berkomunikasi selalu terjadi antara individu, antara kelompok, antara organisasi, dan antar perusahaan. Konsep hubungan antara manusia. Ada prinsipnya hubungan antar manusia atau human relation adalah interaksi antara seseorang dan orang baik dalam situasi kerja maupun dalam organisasi. Adapun pengertian hubungan antar manusia menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Hugo Chabot dan Joseph A. Kalk 1967. Hubungan antara manusia adalah suatu sosiologi yang konkret karena meneliti situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi mengakibatkan dan menghasilkan penyesuaian diri secara timbal balik yang mencakup kecakapan dalam penyesuaian dengan situasi baru. Yang kedua, H. Bonner 1975. Interaksi adalah hubungan antara dua atau lebih individu dan perilaku individu yang satu memengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya. Berdasarkan definisi tersebut, pada prinsipnya terdapat dua pengertian hubungan antar manusia, yaitu hubungan antar manusia dalam arti luas dan hubungan antar manusia dalam arti sempit. Hubungan antar manusia dalam arti luas adalah interaksi antara seseorang dan orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan. Hubungan antar manusia dalam arti sempit adalah interaksi antara seseorang dan orang lain, akan tetapi interaksi di sini hanya dalam situasi kerja dan organisasi. Teori hubungan antar manusia. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan manusia lainnya. Ada tiga teori yang dapat membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia, antara lain. Yang pertama, teori transaksi atau model pertukaran sosial. Hubungan antar manusia berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu masing-masing memperolehkan keuntungan dalam
transaksinya atau merugi. Jika memperoleh keuntungan, hubungan itu pasti mulus, akan tetapi jika merasa rugi, hubungan itu akan terganggu, putus, bahkan berubah menjadi perusahaan. Yang kedua, teori peran. Pergaulan sosial telah disusun oleh masyarakat yang mengatur cara peran setiap orang dalam pergaulannya. Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi aturan, kehidupannya akan harmonis. Sebaiknya jika menyalahi aturan akan dicemooh. Yang ketiga, teori permainan. Klasifikasi manusia terbagi menjadi 3, yaitu anak-anak, dewasa, dan orang tua. Setiap individu mempunyai sifat khas. Anak-anak itu manja, tidak mengerti tanggung jawab. Orang dewasa itu lugas dan sadar akan tanggung jawabnya, sedangkan orang tua dapat memahami dan memaklumi kesalahan orang lain. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.